Pada tahun 1998, aktor utama kita yang bernama Yeon Hee diserahkan oleh ayah kandungnya ke panti asuhan. Karena terpengaruh oleh keinginan ayahnya, Yeon Hee pun bercita-cita menjadi pemeran utama dalam film. Untuk menyemangatinya, ibu panti asuhan memberikan Yeon Hee sebuah mainan bola magnet. 20 tahun kemudian, Yeon Hee sudah tumbuh dewasa dan ia masih memegang cita-citanya menjadi pemeran utama. Saat itu, ia mendatangi seorang sutradara film yang tengah berada di dalam toilet umum. Yeon Hee menunjukkan kemampuan aktingnya karena ia mendengar si sutradara akan membuat film laga. 뭔가를 간절히 바라고 원하면 저 멀리 우주로부터 Cerita berlanjut, saat sedang makan di luar, Yeon Hee melihat berita seorang YouTuber mistis bernama Ghoster yang sudah menghilang selama 3 tahun di sebuah lokasi syuting film. Walaupun tidak mempunyai uang, Yeon Hee selalu baik kepada orang di sekitarnya. Sudah banyak tawaran bermain film yang berdatangan kepadanya, namun ia selalu menolak karena ia hanya ingin menjadi pemeran utama. Temannya yang bernama Komairo selalu menasehatinya agar lebih realistis dalam menghadapi kehidupan. Tidak lama kemudian, Yeon Hee dipanggil oleh sutradara yang ia datangi. Si sutradara ingin mempekerjakan Yeon Hee karena Yeon Hee mempunyai banyak prestasi dalam dunia bela diri. Sutradara menjelaskan ia akan membuat film dengan tokoh utama, Soul Slayer. Karena aktor yang menjadi pemeran utama mengalami kecelakaan, maka Yeon Hee meminta kesempatan untuk menggantikannya. Tetapi si sutradara menolak. Ia berkata belum saatnya Yeon Hee menjadi pemeran utama. Dalam perjalanan pulang, Yeon Hee melihat sebuah poster yang bertuliskan harapan bisa menjadi kenyataan. Ia pun berdoa sambil memegang bola magnet yang selalu ia simpan. Yeon Hee akhirnya menerima peran pengganti yang ditawarkan sutradara. Ia berjanji akan menunjukkan semua kemampuan aktingnya agar bisa menandingi si pemeran utama. Setelah sampai di lokasi syuting, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Di lokasi itu, Yeon Hee menemukan sebuah pedang palsu dan papan slit yang sedikit aneh. Lalu ia juga menemukan bola magnet yang mirip dengan miliknya. Komairo menggunakan papan slit itu dan tiba-tiba Yeon Hee pun pingsan. Setelah sadar, Yeon Hee bertemu dengan seorang wanita bernama Jina. Jina berkata ia adalah seorang pemimpin desa. Jina beranggapan Yeon Hee adalah pemeran utama Soul Slayer. Lalu seseorang datang mengatakan bahwa bandit Soleh datang menyerang penduduk desa. Untuk mengalahkan Soleh dan anak buahnya, Jina memperkenalkan Yeon Hee sebagai Soul Slayer yang akan menyelamatkan warga desa. Yeon Hee mengira orang-orang di depannya adalah pemeran film sama seperti dirinya, dan ia juga harus turut berlatih bersama mereka. Bandit Soleh berkata ia diutus oleh bosnya, Tae Pyong-so, untuk menaikkan pajak bagi penduduk desa. Lalu tiba-tiba terjadi perkelahian dan salah seorang warga mendapat luka yang terlihat sangat nyata di mata Yeon Hee. Setelah itu, seseorang membawa Yeon Hee menjauh dari keramaian. Ternyata orang itu adalah YouTuber Ghoster yang menghilang 3 tahun yang lalu. Ghoster membawa Yeon Hee ke tempat rahasianya. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dunia lain. Dunia ini dinamai dunia paralel karena mirip dengan dunia aslinya. Walaupun terlihat sama, namun dunia paralel mempunyai sejarah dan ceritanya sendiri. Mendengar itu, Yeon Hee pun tertawa. Ia tidak percaya dengan perkataan Ghoster. 본격 미스테리 헌팅 유튜버 고스터. Lalu Yeon Hee melihat 2 pria sedang bertarung menggunakan senjata. Setelah bertarung, pria yang kalah benar-benar mati bercucuran darah. Melihat itu, Yeon Hee menjadi percaya dengan perkataan Ghoster. Apalagi ia juga mendapati dunia paralel mempunyai 2 buah bulan. 이곳에 온 건 당신이 원해서야. Lalu pemeran utama Soul Slayer yang asli datang ke desa. Ia mendengar penduduk desa sedang menghadapi masalah besar. Keesokan harinya, Yeon Hee melihat seorang wanita sedang dihajar oleh para bandit. Wanita itu mirip dengan temannya, Komairo. Yeon Hee pun melawan bandit itu dan berhasil mengalahkannya. Setelah anak buahnya kalah, ketua bandit mendatangi Yeon Hee. Lalu Yeon Hee menghajar para bandit hingga ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah melihat kehebatan Yeon Hee, Jina pun semakin yakin bahwa Yeon Hee adalah Soul Slayer yang akan menyelamatkan desanya. Jina menjelaskan bahwa bandit-bandit itu adalah anak buah dari bos mafia Tae Pyong-so. Tae Pyong-so adalah seorang ketua organisasi kriminal yang sangat besar. Tetapi saat ini Tae Pyong-so sedang sekarat dan para bawahannya bersaing untuk menggantikannya. Jina memohon pada Yeon Hee untuk melindungi desanya karena Yeon Hee adalah satu-satunya harapan mereka.
Yeonhee pun teringat akan cita-citanya selama ini. Akhirnya, ia bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pemeran utama. Esok harinya, Soul Slayer yang asli mencari pemimpin desa, Jina. Lalu ia mendengar bahwa ada Soul Slayer lainnya yang sedang bertarung. Setelah mendengar cerita tentang Soul Slayer, Tae Pyong-so mengutus anak buahnya untuk menemui Yeonhee. Salah satu anak buah Tae Pyong-so yang bernama Philip merupakan murid dari ayahnya Jina. Anak buah Tae Pyong-so yaitu pendeta menawarkan Yeonhee untuk bergabung dengan organisasinya. Kalau Yeonhee menolak, maka mereka akan menghabisi semua penduduk desa dan memasukkan jasad mereka ke dalam tong makanan. Tentu saja Yeonhee menolak ajakan itu. Setelah pendeta dan yang lainnya pergi, Yeonhee pun membebaskan bandit soleh. Beberapa saat kemudian, Soul Slayer yang asli mendatangi Yeonhee. Ia penasaran kenapa Yeonhee berpura-pura menjadi dirinya. Namun sebelum sempat memperkenalkan diri, bandit Soleh tiba-tiba datang. Setelah dibebaskan, Soleh ingin menjadi anak buahnya Yeonhee. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Soul Slayer yang asli begitu saja. Setelah itu, Tae Pyong-so mengutus anak buah lainnya. Tae Pyong-so mengutus wanita bernama Battle Snake untuk mengalahkan Yeonhee. Ternyata kekuatan Yeonhee tidak sebanding dengan Battle Snake. Ditambah lagi, pedang yang ia gunakan tidak bisa menembus kulit lawannya. Namun akhirnya Yeonhee berhasil mengalahkan Battle Snake dengan pedang kecil yang ia simpan. Di tempat lain, Soul Slayer yang asli kebingungan dengan situasi yang ia alami. Selama di desa, Soul Slayer selalu ditemani dengan seorang bocah tanpa nama. Bocah itu menemukan papan slate yang pernah Yeonhee temukan. Setelah bertarung, Yeonhee mendapati ia terkena racun dari senjata Battle Snake. Sang tabib menyuruh Jina dan Soleh untuk mencari darah kura-kura berumur 100 tahun sebagai obat penawar racun. Namun, kura-kura yang ia katakan sudah diambil oleh kelompok Tae Pyong-so. Malam harinya, Philip datang menemui Jina untuk memberikan obat penawar racun. Tetapi Jina tidak mau berterima kasih karena Philip lah yang membunuh ayahnya. Jina berkata Soul Slayer akan membalaskan kematian ayahnya. Philip berkata, ia tidak membunuh ayah Jina, dan Yeonhee bukanlah seorang Soul Slayer. Selanjutnya, Jina memberikan obat penawar kepada Yeonhee. Lalu Yeonhee pun sadar namun kondisinya masih belum pulih. Di tempat lain, Philip yang baru tiba di markasnya langsung dihadang oleh pendeta. Sudah diketahui bahwa yang akan menggantikan Tae Pyong-so setelah meninggal dunia adalah salah satu dari mereka. Namun saat ini pendeta mendengarkan bahwa Philip sedang mengumpulkan orang untuk memberontak kepada Tae Pyong-so. Kembali ke desa, karena penasaran, Jina pun membawa pedang Yeonhee kepada Pandai Besi. Pandai Besi berkata, pedang Yeonhee bukanlah pedang asli. Pedang itu bahkan tidak bisa digunakan untuk memotong ayam. Jina pun sadar bahwa Yeonhee bukanlah Soul Slayer. Di malam itu juga, si pendeta mencoba mencelakai Yeonhee dengan ilmu sihirnya. Pendeta membuat Yeonhee bermimpi buruk. Di dalam mimpi, Yeonhee bertemu dengan Komairoh. Komairoh mengatakan Yeonhee adalah anak yatim yang dibuang oleh ayah kandungnya. Komairoh mengatakan sebaiknya Yeonhee mengakhiri hidupnya saja. Yeonhee akhirnya terpengaruh dengan perkataan itu. Namun saat ia akan mengakhiri hidupnya, Soleh pun datang dan menghilangkan sihir yang dikirim oleh pendeta. Rupanya dugaan pendeta terbukti benar. Philip mengumpulkan orang-orang untuk mengambil alih kekuasaan Tae Pyong-so. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Tae Pyong-so, Philip pun mendatangi Tae Pyong-so yang sedang sakit. Philip mencoba untuk mengakhiri hidup Tae Pyong-so. Namun rupanya Tae Pyong-so masih menyimpan kekuatan. Dengan kekuatannya yang tersisa, Tae Pyong-so mengambil alih tubuh Philip. Kemudian pendeta dan yang lainnya menyambut kedatangan bos Tae Pyong-so di dalam tubuh barunya. Setelah meneliti pedang itu, Jina pun mendatangi Yeonhee di dalam ruangannya. Jina berkata, awalnya ia senang dengan datangnya Yeonhee untuk menyelamatkan desa. Tetapi sekarang penduduk desa membutuhkan Soul Slayer yang sebenarnya. Yeonhee pun menjadi sadar bahwa rahasianya sudah terbongkar. Cerita berlanjut, warga desa mendengar Tae Pyong-so sudah meninggal dunia. Karena dirinya tidak dibutuhkan lagi, Soul Slayer yang asli pun pamit pergi kepada bocah yang selalu menemaninya. Kemudian, penduduk desa berpesta merayakan kedamaian. Yeonhee juga sadar bahwa ia harus segera pergi meninggalkan desa. Lalu, Yeonhee meminta bantuan Ghoster untuk memulangkannya kembali. Yeonhee yakin Ghoster dapat membawanya pulang karena Ghoster pernah berkata, setelah pulang, ia akan mengupload video di dunia paralel. Namun, untuk kembali pulang, mereka membutuhkan papan slate yang membawa mereka dan selama 3 tahun, Ghoster tidak pernah menemukan papan itu. Di malam yang sama, Yeonhee yang sedang mencari papan slate didatangi oleh Soul Slayer. Papan slate yang ia cari berada di tangan Soul Slayer. Soul Slayer pun menantang Yeonhee untuk bertarung. Jika Yeonhee menang, maka ia bisa mendapatkan papan slate itu. Lalu
mereka pun bertarung dan terbukti Yeonhee tidak dapat menandingi kekuatan Soul Slayer yang asli. Kemudian Soleh datang dalam keadaan terluka. Mereka pun tersadar bahwa Taepyeongso masih hidup dan Taepyeongso kembali menyuruh anak buahnya, pendeta, untuk menghabisi penduduk desa. Sesuai perkataannya, si pendeta membunuh penduduk desa dan memasukkan jasad mereka ke dalam tong penyimpanan makanan. Dan Jina sedang ditawan di markas Taepyeongso. Selanjutnya, walaupun sadar kemampuannya belum cukup, Yeonhee tetap bertekad mengalahkan Taepyeongso. Yeonhee mengganti pedangnya dengan pedang ayahnya Jina. Keesokan harinya, pendeta dan anak buah Taepyeongso lainnya datang kembali ke desa. Untuk menyelamatkan Jina, Yeonhee harus mengalahkan mereka semua. Yeonhee pun mencoba mengalahkan mereka semua dan pada saat bertarung, Soleh datang membantu dengan membawa teman-temannya. Kemudian, Soleh memberikan peta markas Taepyeongso agar Yeonhee dapat segera menyelamatkan Jina. Setelah sampai di markas Taepyeongso, Yeonhee langsung berhadapan dengan pendeta. Rupanya, Soul Slayer yang asli juga turut datang ke sana. Soul Slayer datang untuk membalaskan kematian bocah temannya. Pendetalah yang telah membunuh bocah itu. Kemudian Yeonhee akhirnya berhadapan dengan musuh terberat yaitu Taepyeongso sendiri. Taepyeongso berkata setelah menghabisi semua orang, ia akan memulai dunia yang baru. Yeonhee tidak mau mendengarkan perkataan itu. Ia langsung mengajak Taepyeongso bertarung. Dalam pertarungannya, Soul Slayer yang asli dijebak oleh pendeta menggunakan sihirnya. Soul Slayer ditusuk oleh bocah temannya, namun ia segera sadar bahwa bocah itu adalah pendeta yang sedang mengelabuhinya. Walaupun mendapat banyak luka, Soul Slayer akhirnya berhasil mengalahkan si pendeta. Rupanya bocah temannya masih hidup dan Soul Slayer pun memberikan boneka burung yang selalu ia bawa. Lalu ia juga menghembuskan nafas terakhirnya. Beralih ke Yeonhee, ia kewalahan menghadapi Taepyeongso. Yeonhee hampir saja menyerah, tetapi ia teringat dengan cita-citanya untuk menjadi pemeran utama. Dengan tekad barunya, ia berhasil menghabisi nyawa Taepyeongso. Walaupun berhasil mengalahkan Taepyeongso dalam pertarungan itu, Yeonhee mendapatkan luka yang sangat serius. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus kembali ke dunia asli. Lalu kebetulan saja, bocah teman Soul Slayer membawakan papan slate yang mereka butuhkan. Ghoster memberikan flash disk berisi video agar Yeonhee dapat menguploadnya setelah kembali ke dunia asli. Lalu Yeonhee pun berpamitan dengan teman-temannya di dunia paralel. Sekembalinya Yeonhee ke dunianya, ia sudah ditunggu sutradara untuk syuting film. Beberapa dari kru film terlihat mirip dengan teman-temannya di dunia paralel. Lalu Yeonhee pun mulai bermain film sebagai pemeran pengganti. Action! Cerita berlanjut, video yang diupload di channel YouTube Ghoster mendapatkan jutaan view. Seorang aktor laga senior melihat aksi Yeonhee di dalam video itu, dan ia berniat mengajak Yeonhee bermain film bersamanya. Yap, dengan begitu film pun selesai.